Perkenalkan, nama aku Elfra Rizka dengan NPM F1F023033. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus 3 pertemuan 1 tentang koordinat kartesius dan vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfra Rizka dengan NPM F1F023033. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 kalkulus 3, yaitu tentang koordinat kartesius di ruang 3 dan vektor. Apa itu koordinat kartesius di ruang 3? Koordinat kartesius di ruang 3 adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam ruang 3 dimensi menggunakan 3 nilai atau koordinat. Sistem koordinat kartesius di ruang 3 terdiri dari 3 sumbu yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik 0, yang kemudian disebut titik asal. Ketiga sumbu tersebut biasanya disebut juga sebagai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan membagi ruang menjadi 8 oktan. Setiap titik P di ruang 3 dinyatakan sebagai koordinat P, X, Y, Z. Jarak antara dua titik P, X1, Y1, Z1, dan Q, X2, Y2, Z2 diberikan oleh rumus panjang vektor PQ sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Di mana adapun syarat atau ketentuan untuk nilai X, Y, dan Z untuk setiap oktannya yaitu sebagai berikut. Oktan 1 sama dengan plus X, plus Y, plus Z. Oktan 2 plus X, min Y, plus Z. Oktan 3 min X, min Y, plus Z. Oktan 4 min X, plus Y, plus Z. Oktan 5 plus X, plus Y, plus Z. Oktan 6 plus X min Y min Z. Oktan 7 min X min Y min Z. Oktan 8 min X plus Y min Z. Letak suatu titik ditentukan oleh jarak titik itu ke bidang-bidang koordinat XY, XZ, XZ, YZ, dan arah positif atau negatif. Oleh karena itu, suatu titik tertentu oleh pasangan atau triple 3 bilangan, misalnya titik P, X, Y, Z, pasangan pertama yaitu X disebut koordinat X atau absis, pasangan kedua yaitu Y disebut koordinat Y atau ordinat, dan pasangan ketiga disebut koordinat Z atau aplikat. Persamaan bola, bidang, dan garis. 1. Persamaan bola yang berpusat di P, A, B, C, dan berjari-jari di R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. 2. Persamaan umum di bidang di R3 adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat tidak sama dengan 0. 3. Persamaan menyatakan garis lurus yang melalui T, A, B, C, dan searah dengan vektor PQR itu sama dengan X min A per P sama dengan Y min B per Q sama dengan Z min C per R. Selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan posisi letak titik A 2,1,2 pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Tentukan juga terdapat pada oktan berapa titik A tersebut. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Diketahui A 2,1,2. Maka untuk menggambar titik A tersebut, kita langsung saja dengan cara pertama melangkah 2 satuan ke arah sumbu X positif, kemudian lanjutkan melangkah 1 satuan ke arah sumbu Y positif, dan terakhir melangkah 2 satuan ke arah sumbu Z positif. Maka gambarnya seperti tampak di bawah ini. Karena titik A 2, 1, 2, maka berdasarkan syarat atau ketentuan titik di tiap oktan, maka ini sesuai dengan oktan 1, yaitu plus X, plus Y, dan plus Z. Maka didapatlah bahwa titik A 2, 1, 2 berada pada oktan 1 pada sistem koordinat kartesius 3 dimensi. Selanjutnya yaitu vektor di ruang 3 dimensi. Vektor bukan hanya berada pada bidang, tapi bisa juga terdapat pada ruang. Pada bidang suatu titik A dapat dinyatakan dengan dua koordinat, yaitu absis dan ordinat. Misalnya A, X1, Y1. Vektor posisi untuk titik A adalah
A X1, Y1 sama dengan X1I plus Y1J, dan pada ruang dimensi 3 ini suatu titik dinyatakan dengan 3 komponen yaitu absis, ordinat, dan apikat. Misalnya D X1, Y1, Z1, maka vektor posisi terhadap titik 0 dari D ini adalah D sama dengan X1, Y1, Z1 sama dengan 1I plus Y1J plus Z1K. Vektor-vektor basis I, J, dan K berturut-turut adalah vektor-vektor satuan yang searah dengan sumbu-sumbu X positif, yaitu Y positif dan Z positif. Jika U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3, maka perkalian titiknya didefinisikan sama dengan pada vektor bidang, yaitu U dikali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos theta, atau sama dengan theta lebih besar dari 0, lebih kecil dari pi. Dan mengingat I sama dengan 1,0,0 dan J 0,1,0, K sama dengan 0,0,1, maka dari definisi tersebut bahwa I dikali J sama dengan J dikali K sama dengan I dikali K sama dengan 0, dan I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 1. Sehingga dapat diturunkan seperti sama halnya dengan vektor pada bidang bahwa U dikali V sama dengan U1, U2, U3 dikali V1, V2, V3, yaitu sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 kali V3. Kita ingat lagi bahwa hasil kali titik dari dua vektor adalah suatu skalar. Maka seperti pada vektor bidang pula bahwa jika dua vektor saling tegak lurus, maka hasil kali titiknya sama dengan 0. Dan sebaliknya, apabila hasil kali dari dua vektor yang bukan vektor 0 sama dengan 0, maka dua vektor tersebut saling tegak lurus. Hal ini dapat ditulis sebagai berikut. U dikali V sama dengan 0, atau U sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.